sore follower. Kita ketemu lagi di Ngopi The Seri. Kali ini adalah seri ketiga di Rabu tanggal 15 Juli 2020. Tetap di jam 4 sore bersama saya Nurida Isnawati SPH. Kali ini kita akan berbincang santai dengan teman saya yaitu Dr. Rusmilawati Windari SHMH, dosen hukum pidana Universitas Trunojoyo Madura. Beliau teman saya, sahabat saya, kami tergabung di dalam Mampu Fikih. Sebelum kita bergabung dengan Mbak Mila, panggilan saya untuk beliau, Mbak Mila, mari kita sapa teman-teman yang sudah hadir sore hari ini. Saya ingin menyapa, ada ini, hai Bu dosen, oke, Mbak Mila sudah bergabung, tapi sebentar kita ini. Ini mungkin teman-teman saya ini Pak Roswa juga Bu. Oke, selamat sore teman-teman. Selamat bergabung di Ngopi The Seri sore ini. Kita akan membahas mengenai rumah aman versus kekerasan seksual anak. Kasus yang baru-baru ini terjadi, di mana rumah aman yang kita sebut aman seharusnya aman menjadi tempat yang aman untuk korban kekerasan seksual, terutama anak-anak, di sini malah menjadi tempat yang tidak aman, menjadi tempat yang mengerikan, menjadi seperti hal yang mengerikan untuk anak-anak. Oke, Mbak Mila, oke, kita langsung saja, Mbak Mila akan bergabung dengan kita. Kita tunggu. Wow, itu Mbak Mila sudah bergabung. Hai, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Yuku yang cantik sekali, Ibu dosen, Ibu dokter, Mbak dokter. Saya memanggil Mbak Mila ini yang sebutan Mbak dokter. Suaranya kok kurang ini ya, Mbak Mila suaranya mungkin kurang keras. Sebentar Mbak, ada teknis. Masih kurang. Mbak di mana nih? Di rumah kah? Di rumah aku udah full kan ini. Oh, udah full bilang. Oh, maksimal ya udah. Mbak mungkin bisa agak ini ya, suaranya agak pelan, tapi nggak apa-apa. Oke, saya dengar kok. Mbak Mila apa kabar? Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Gimana nih? Masih tidak kemana-mana, masih di rumah saja kah? Masih nggak kemana-mana. Tidak boleh kemana-mana ya Mbak ya. Saya juga tidak kemana-mana nih, hanya sekitar Surabaya saja. Mbak Mila ini Dr. Rusmilawati Windari SHMH, bintang tamu kita hari ini adalah dosen hukum pidana Universitas Trunojoyo Madura. Doktornya didapat dari UNS, Universitas Negeri Solo ya Mbak, Universitas Solo ya, Negeri Solo. UNS pokoknya Surakarta Solo, dan beliau ini adalah teman sahabat saya. Kita bergabung di Mampu Fikih ya Mbak ya, Asosiasi Hukum Pidana Masyarakat Hukum Pidana Kriminologi. Oke Mbak, sambil kita ini kan sore hari ya, jadi kita bikin Ngopi The Series ini memang cocok di sore hari Mbak Mila. Tamu-tamu saya sebelumnya Mbak Mila juga pasti kenal. Ada Teh Dekan, kemudian Bang Asmi, sekarang Mbak Mila. Dan tema yang kita angkat rupanya tepat ya Mbak, kalau kita bicarakan kali ini, yaitu kita bicara rumah aman versus kekerasan seksual anak. Ini passionnya Mbak Mila ini konsentrasinya Mbak Mila juga ini. Jadi saya cocok ini mengundang beliau sebagai bintang tamu sore ini. Baik Mbak, langsung saja ya kita berbincang santai. Kita santai di sini Mbak. Jadi tidak perlu kaku, los saja nanti Mbak Mila bicara, menjelaskan mengenai tema kita hari ini. Nanti akan ada, follower, hari ini juga akan ada giveaway dari kita, Ngopi The Seri.
dari bintang tamu kita nih, Mbak Mila. Beliau memberikan 4 buku sebagai giveaway dan juga ada hard case HP Asus. Kemudian seperti biasa ada voucher internet. Kemudian dari Mbak Jenny, pemilik Halo Kopi RMI, ada voucher Halo Kopi. Nanti di akhir setelah Mbak Mila kita bincang santai, maka kita akan masuk dalam Q&A, pertanyaan-pertanyaan tanya jawab Mbak yang akan kita jawab. Kemudian penanya terbaik akan mendapatkan giveaway hari ini. Baik Mbak, mari kita mulai aja bincang santainya. Saya akan menjadi pendengar yang baik. Silakan Mbak Mila. Ngobrol aja. Iya, ngobrol. Jadi gimana Mbak, rumah aman versus kekerasan seksual anak? Bagaimana Mbak Mila melihat tema ini? Kita tahu ya Mbak ya, kasus terakhir di Lampung Timur, kasus rumah aman, seorang anak korban perkosaan oleh pamannya usia 14 tahun, kemudian dititipkan di rumah aman malah menjadi korban perkosaan oleh pegawai ASN di situ. Nah, gimana Mbak? Kita melihat topiknya ini sangat gercep ya. Ini kan baru seminggu yang lalu ya. Baru hangat. Pertama, salah paham waktu pertama rumah aman, karena pikir saya gitu kan, rumah aman saya tidak mengarahnya pada safe shelter, tapi rumah aman dalam konteks rumah ansih rumah gitu ya. Jadi karena waktu itu memang ada case itu, hanya saja saya tidak menyangka bahwa akan segercep itu gitu kan, segera cepat itu. Jadi saya kemarin sempat, oh iya, rumah itu sebenarnya di mana-mana juga tidak berpotensi memungkinkan untuk menjadi tempat atau setting untuk kekerasan, apapun bentuk kekerasan pada anak. Yang pertama, responnya cukup prihatin, kan? Itu kasus cukup prihatinkan, cukup menyedihkan gitu kan, cukup menyedihkan karena sepatutnya rumah yang seharusnya namanya juga rumah aman, artinya kan yang menjadi prioritas kan adalah keamanan, keselamatan orang-orang yang ada di dalamnya atau siapa saja yang mencari suaka keamanan ya, untuk mencari perlindungan gitu. Tapi ternyata di sana orang yang mencari, anak yang mencari keamanan ya, mencari perlindungan, justru dia harus re-victimize gitu ya. Dia harus menjadi korban untuk kesekian kalinya gitu. Kesekian kalinya berbulan-bulan gitu kan, dalam frekuensi yang tidak lazim, tanpa ada yang tahu dan dilakukan oleh orang-orang yang sepatutnya memang dia harus memberikan pendampingan atau perlindungan terhadap anak tersebut. Ini sebenarnya noktah merah yang cukup besar lah dalam perlindungan anak di Indonesia gitu kan. Kalau tidak salah malah baru kali ini case-nya, gitu. Baru kali ini. Iya, betul Mbak. Ini baru kali ini dan terjadi di Lampung Timur ya Mbak Mila. Oke. Iya, di Lampung Timur. Jadi itu yang pertama. Nah, mungkin banyak masyarakat yang tidak tahu bahwa dalam konteks perlindungan anak ini kita tidak bisa kemudian hanya menyandarkan pada pemerintah pusat saja. Dan saya mencoba mengutip pendapat dari Wakil Ketua KPAI Mbak saya gitu ya, Mbak Rita. Mbak Rita nggak gabungan, Mbak Rita gitu ya. Mbak Rita kita sempat diskusi waktu di Jakarta dan Mbak Rita mengatakan bahwa nggak bisa hanya menyandarkan pada KPAI saja, karena melindungi anak itu sebenarnya itu merupakan pekerjaan orang sekampung. Artinya orang sekampung, semua orang harus terlibat dalam perlindungan anak itu sendiri. Gitu. Tidak bisa hanya pada pusat saja. Dan sebenarnya 2 tahun yang lalu ini sempat saya diskusikan dengan salah satu pihak di Kementerian Sosial waktu saya riset tentang disertasi saya, dan mereka memang memberikan keluhan dengan adanya otoda sehingga pusat itu tidak bisa bergerak terlalu leluasa ke daerah karena daerah memiliki otonomi sendiri, termasuk dalam konteks melindungi anak, dia menjadi pagar terdepan, berdiri pada yang paling depan daerah itu untuk melindungi anak di tiap daerah. Makanya kenapa kalau di televisi itu nampaknya yang kasus-kasus fenomenal saja yang kemudian ditangani oleh pemerintah pusat. Bukan berarti kemudian pemerintah pusat pilih-pilih, tidak, tapi karena memang konsekuensi dari otonomi daerah itu sendiri, kemudian tiap daerah diberikan kewenangan untuk melaksanakan kerja itu juga gitu loh. Nah,
apa ya, saya sebenarnya sangat speechless sekali gitu loh, sangat speechless sekali karena ternyata yang saya diskusikan dengan Kementerian Sosial pada waktu saya di riset itu ternyata yang mereka khawatirkan terjadi gitu kan. Dalam konteks misalnya nih orang-orang yang ada di dalam rumah aman misalnya safe shelter itu kan harus yang memenuhi kriteria yang berperspektif anak. Bukan semua orang bisa bisa duduk di situ gitu kan. Bukan semua orang yang bisa menangani itu. Tidak boleh gitu loh. Karena menangani anak itu tidak mudah, apalagi menangani anak-anak yang menjadi korban kekerasan. Itu pasti memiliki harus memiliki pengetahuan yang khusus. Itu yang pertama. Yang kedua, nggak boleh kemudian asal rolling mutasi. Kebanyakan kan menjadi kebiasaan di negara kita gitu kan. Tiap orang yang kerja di apa namanya di pemerintahan atau misalnya di lembaga yang terkait dengan pemerintahan itu mudah sekali untuk di rolling sehingga kadang satu orang mempunyai multitasking, dia punya fungsi yang variasi dalam sepanjang karir hidupnya gitu ya. Oke. Itu juga bagus gitu loh karena belum selesai misalnya Mbak Murida bekerja di UPD untuk anak di daerah misalnya, kemudian baru dapat pelatihan 1 tahun 2 tahun kemudian dipindah ke bagian yang lain, artinya belum sampai dia melaksanakan implementasikan apa namanya ilmunya, pengahliannya, keterampilannya, kemudian dia sudah harus dipindah gitu kan. Kemudian mendrill orang-orang itu menjadi masalah. Semalam saya coba searching siapa itu yang namanya DA gitu kan. Saya searching Mbak Rina. Iya. Saya searching di IG-nya juga sampai ada. Apa yo sampai ke IG-nya Mbak. Oke. Jadi bagaimana ternyata Mbak? Ya betul. Karena ada semacam distorsi berita gitu kan ya yang muncul. Ada yang bahwa beliau itu adalah kepala P2 TPK. Ya, ada dia disanggah oleh apa namanya untuk dinas PTD Perlindungan Anak yang di Lampung bahwa dia bukan apa namanya bukan kepalanya tapi dia relawan kan. Ada yang mengatakan beliau adalah apa namanya ASN, kemudian bukan ASN. Jadi bukan ASN. Jadi sebenarnya untuk saya coba ingin tahu ini sebenarnya siapa nih orang gitu kan, siapa nih orang, tapi memang dari kita tidak bisa memprediksi orang dari IG ya, cuman kalau saya lihat beliau cukup aktif dalam pelindungan anak dari kegiatan-kegiatannya, tapi ternyata ya di balik itu beliau ternyata ya itulah gitu ya, itu yang jadi keprihatinan semua orang gitu. Nah, ini PR besar. Menurut saya PR besar bukan hanya untuk Lampung, tapi juga untuk seluruh Indonesia gitu ya. Indonesia itu kalau yang terdata di apa namanya di Kemenek PPA itu kan ada 33 provinsi untuk di provinsi TP2-nya. Kemudian ada sekitar 242 lebih lah ya untuk yang ada di kabupaten. Ini menjadi PR besar bahwa selama ini kan social worker itu kan tidak menjadi concern, tidak diperhatikan gitu kan. Ketika ada case ini kemudian rame-rame concern dengan social worker ini. Padahal kalau di negara luar social worker itu betul-betul di apa namanya diperhatikan karena dia menjadi kendali untuk prevention measure, sarana preventif untuk alat prevention ya, preventive measure penanggulangan kekerasan seksual anak itu sendiri. Mereka benar-benar diperhatikan. Karena kan begini, kalau kita bicara tentang kekerasan seksual anak, kalau melihat paradigmanya Indonesia kan bagaimana menghukum seberat-beratnya. Kayaknya kalau misalnya ada hukuman lebih berat mati, itu bakal digaungkan oleh masyarakat terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Ataupun kekerasan seksual pada perempuan atau kekerasan seksual lainnya gitu kan. Jadi paradigmanya masih paradigma retributif sebenarnya, bagaimana menghukum pelaku itu seberat-beratnya, bukan untuk menyembuhkan. Nah, beda dengan yang di negara luar paradigmanya. Kalau dari paradigma negara luar itu kan berusaha untuk jangan sampai ada calon-calon baru, baik calon pelaku atau korban. Nah, uniknya dari kekerasan ini, apalagi itu menimpa anak, dia sifatnya adalah
siklus. Ya. Kalau misalnya ada anak-anak yang mengalami kekerasan, di sini Iya. mainly seksual, maka dia akan berputar, gitu kan. Dia akan berpotensi yang lebih besar daripada anak yang tidak pernah mengalami kekerasan dalam hidupnya. Ya. Karena dia secara psikologi dia siklus, gitu ya. Nah, itu yang harusnya menjadi perhatian. Kenapa kemudian social worker itu harus diperhatikan lebih daripada sekedar represif saja, sarana yang represif saja. Agar anak-anak tidak menjadi pelaku di masa yang akan datang, atau anak-anak tidak mengalami hal yang bukan hanya kerugian lahir batin, tapi agar berpotensi menjadi pelaku yang akan datang. Kan? Seperti itu. Jadi kalau misalnya ada 10 anak menjadi korban kekerasan seksual, kita ini kalau kita tidak berusaha untuk sembuhkan dia, kita masih menyimpan 10 anak itu untuk potensi menjadi pelaku. Kalau laki-laki kekerasan, perempuan kan juga bisa jadi ada disorientasi seksual tertentu. Jadi menyimpan masalah untuk yang akan datang, gitu kan. Jadi makanya kenapa kemudian untuk sarana preventif itu berusaha untuk menyembuhkan trauma healing dari korban itu, agar dia ke depan itu tidak hanya menjadi pribadi yang lebih sehat, tumbuh berkembang selayaknya anak-anak lainnya, tapi juga agar ke depan dia tidak melakukan hal yang sama. Untuk kekerasan sifatnya memang itu anak-anak. Itu, Mbak. Oke. Jadi saya lebih concern sebenarnya kalau dalam penanggulangan kejahatan itu kan ada 3 sarana preventif itu sebenarnya sekarang yang lebih mendominasi, bahkan digaungkan terus-menerus oleh UN, gitu kan. Saya bisa kedengaran nggak, Pak? Itu. Kemudian ada juga nggak nyambung kah? Halo Mbak. Halo. Sorry, ada kendala teknis ini. Aku suaranya tuh nggak nyambung di headsetku. Aku pakai headset soalnya. Sebentar. Tapi aku dengar kok. Aku dari tadi ngoceh aku dengar kok Mbak ngomong. Kok aneh? Tapi ya udah. Jadi ya udah dengan dari sini kan sama aja ya. Enggak apa-apa Mas. Ayo Mbak, kita lanjutkan aja. Aku dengar kok dari sini. Oke. Ya itu Mbak, kedengeran nggak? Dengar. Dengar, oke. Jadi ya itu, jadi sebenarnya harusnya sekarang sih kita harus berimbang, bukan hanya represif saja yang kemudian ditekankan, tapi juga bagaimana sarana preventif itu mulai dikedepankan dengan cara memaksimalkan dan mengoptimalkan fungsi dari P2TP2A itu kalau untuk persoalan anak, seperti itu. Tapi dan ini juga yang saya perhatikan adalah jangan sampai kemudian kehadiran P2TP2A itu jangan sampai hanya sekedar gugur kewajiban soalan pendanaan yang sedikit, kemudian tidak menjadi prioritas dari kebutuhan daerah, hanya sekedar ada saja, gitu kan, memenuhi kebijakan saja. Kan kalau P2TP2 itu didirikan kan ada banyak latar belakang, Mbak. Ada yang latar belakang kedaruratan daerah, karena misalnya dalam daerah itu punya kasus kekerasan anak kekerasan anak dan perempuan yang cukup banyak, gitu ya. Kemudian juga ada karena dia respon dari kebijakan, baik itu kebijakan pusat maupun kebijakan daerah. Oke Mbak. Ya. Oke Mbak, lanjutin yuk. Iya ini, aku udah ngomong dari tadi. Aku tuh dari tadi kena kendala teknis, yang headset, yang HP-nya tiba-tiba hilang, siarannya dan lain sebagainya. Oke, kita lanjutkan. Ini memang live penuh dengan drama. Oke, silakan. Dengan UBK waktu itu saya juga seperti itu. Menurut saya sih itu Mbak. Jadi ke depan sekarang sih mulai sekarang kan semua mata tertuju pada P2TP2A. Kalau dulu kan hanya pada hal yang berbau represif saja. Gitu. Cuman ini gaul sekarang ini kan wacananya bukan sekedar bagaimana nanti aja. Berat
hakikatnya saja. Tapi dengan adanya kasus ini sebenarnya pelajaran buat semua pelajaran buat pemerintah pusat, pelajaran buat pemerintah daerah, juga pelajaran buat setempat untuk bagaimana berpikir sama-sama berpadu padu untuk melindungi anak, karena nggak bisa kemudian hanya menyandarkan pada daerah, pelajaran-pelajaran buat daerah nih. Jangan sampai P2TP2 ini hanya sekedar gugur kewajiban saja, bukan hanya sekedar respon dari kebijakan kita ataupun respon dari kebijakan pusat saja. Tapi benar-benar menjadi priority. Kalau misalnya sebenarnya kan begini, kalau dalam konvensi anak terasa perlindungan anak itu kan harus menjadi the best ini Mbak. Anak semuanya akan bisa kita tidak hanya saat ini tapi melindungi masa depan. Nah, kebanyakan kalau negara-negara berkembang, negara-negara maju, mereka memberikan prioritas perlindungan kita. Gitu. Kita misalnya di daerah, tidak semua daerah memberikan perhatian terhadap perlindungan anak dengan porsi yang sama. Bahkan ada saja yang cuma kebutuhan respon kebijakan saja, tapi tidak menjadikan prioritas. Ada aja misalnya alasan dari ketiadaan dana, sehingga buatnya ya salah kan. Padahal P2TP2A ini misalnya dari rekrutmen sudah harus diperhatikan. Yang ada di itu seharusnya mereka tidak hanya berperspektif anak, tapi juga punya keahlian tentang tidak semua orang bisa itu. Kemudian tidak semua orang yang kemudian asal dirotasi ya tanpa mendapat pengganti yang layak. Seperti halnya sekarang kan latahnya di negara kita kan seperti itu. Satu orang bisa memiliki pengalaman pekerjaan dengan bidang yang berbeda-beda gitu ya, karena dirotate kan itu. Jadi tidak seperti itu untuk pelindungan anak. Jadi dari rekrutmen, kemudian dari planning programnya, dari sarana dan prasarananya, itu kan, itu semuanya harus berperspektif anak, tidak boleh tidak. Kalau misalnya yang saya ketahui dari Lampung Timur misalnya, nampaknya dia tidak memiliki perspektif sama sekali tentang anak. Apalagi kalau memang dia relawan, ya, relawan. Ya, kalau di luar negeri, misalnya di Belanda, saya pernah bincang-bincang dengan kawan yang ada di sana. Mereka mengatakan kalaupun kita internship di rumah aman, kan, atau misalnya child defense yang ada di sana, maka kita sudah mendapatkan skill tentang itu. Kita mendapatkan skill tentang itu. Berperspektif anak, bukan berperspektif orang dewasa, tapi berperspektif anak. Gitu. Jadi kemudian masalah pengawasan, kan undang-undang sudah mengamanatkan ketika daerah itu membuat P2TP2A atau kebijakan tentang itu, maka pemerintah daerah harus memberikan pengawasan yang patut tentang itu gitu loh. Jadi adalah bagaimana Pemkab memberikan pengawasan, Pemkab Lampung memberikan pengawasan terhadap P2TP2A itu. Kemudian bagaimana provinsi juga memberikan pengawasan yang ada di kabupaten. Ya. Kan tidak bisa kemudian hanya dibiarkan saja, tapi harus dilakukan monitoring secara berkala. Tapi saya sih lebih concern pada bagaimana rekrutmennya. Apakah semua orang gitu kan? Apakah semua orang bisa masuk ke dalam P2TP2 ini, bagaimana seleksinya gitu kan, bagaimana seleksinya itu yang menjadi ini. Kalau saya ya Mbak ya, kalau ngelihat memang tidak bisa merepresentasikan orang IG ini, tapi kalau saya kemudian lihat dari IG beliau, rasanya yang bersangkutan tidak berperspektif anak ya. Itu IG yang Mbak, sebentar Mbak, IG yang Mbak Mila lihat itu IG-nya DA, bener itu? Iya, IG beliau. Asli? IG beliau foto dengan Kak Seto juga kan? Oh, oke. Kegiatan beliau kan diupdate di situ, tapi memang tidak bisa merepresentasikan, belum tentu benar juga.
gitu kan, belum tentu benar juga. Tapi yang saya pahami gitu kan, yang saya pahami, saya scroll down sampai ke bawah, ada beberapa postingan yang menurut saya rada hampir ke arah cabul gitu kan ya. Jadi Waduh. itu postingan yang dulu-dulu gitu kan. Itu kan sebenarnya bisa menjadi masukan ketika ada orang misalnya mendaftar atau menjadi relawan P2 TP2A, karena kalau karakter itu kan tidak bisa sedemikian cepatnya berubah. Jadi kita kan bisa mempelajari karakter orang tuh dari banyak hal. Bisa jadi kita dari riwayat karena sekarang sudah banyak virtual, dari riwayat postingannya dan segala macam. Itu. Jadi kalau saya sih tidak melihat wajah, tapi apa yang beliau posting, apa namanya, tendensinya yang beliau posting gitu kan. Kalau yang baru-baru tidak terlalu, tapi yang lama-lama itu saya lebih agak ke arah yang menurut saya itu tidak etis gitu, untuk seorang relawan di sana. Gitu. Tidak hanya punya kompetensi, tapi juga kemudian banyak lah Mbak, kalau kita bicara tentang social worker itu banyak yang harus dilakukan. Gitu. Betul. Mbak Yu, kita bisa sambil diskusi ya. Kita bisa sambil diskusi. Kita jeda dulu. Ini mungkin sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Mungkin kita bisa berdiskusi saja dari Q&A ini. Ini ada pertanyaan ini Mbak, dari Mbak Jenny. Apakah ini berarti seleksi awal untuk SDM yang bekerja di rumah aman tidak bagus? Memang. Kejadian yang di Lampung. Bisa dikatakan bahwa ini sebenarnya jangan dilihat bagaimana hanya menghukum pelakunya saja. Itu sudah urusan polisi lah ya. Tapi yang harus dilihat adalah ke depannya. Ini menjadi alarm bukan hanya untuk Lampung, untuk semua daerah. Untuk semua daerah. Pusat juga gitu loh. Jangan sampai kan start awalnya itu kan bukan processingnya tapi rekrutmennya. Kemudian pemetaan programmingnya gitu ya. Apakah rekrutmen dari SDM yang masuk itu kan bagus? Kan? Apakah sudah ada pedoman untuk merekrut orang-orang yang ada di dalam sana? Saya tidak persoalan itu ASNK atau bukan ASNK, saya tidak persoalan itu. Gitu. Kan sekarang yang digaungkan ASN atau bukan tidak. ASN pun kalau tidak punya perspektif anak, tetap saja nggak bisa gitu loh. Tetap saja nggak bisa. Jadi, seleksi itu yang harus diutamakan terlebih dahulu. Kemudian program monitoringnya, assessmentnya, gitu kan. Itu banyak yang, dan itu alarm buat semua daerah, termasuk daerah saya juga. Karena saya sempat juga saya sempat diajak diskusi oleh kawan yang membuat perda tentang pelindungan anak, kemudian dia mengatakan begini, Mbak Yu, jangan terlalu ini ya, nanti pasti banyak catatannya nih, karena memang kita tahu bahwa ini menjadi prioritas, tapi terkait dengan pendanaan terbatas, dan itu bukan dialami daerah saya saja, bahkan pusat pun mengatakan bahwa untuk pelindungan anak itu dananya minim. Mbak, apa di tempat Mbak ada rumah aman? Di daerah saya nampaknya hanya trauma center saja. Biasanya sih belum aman ya Mbak ya? Tidak semua daerah sebenarnya punya, kabupaten punya, karena memang itu tidak semua berdasarkan kebutuhan dan juga respon. Kalau menurut daerahnya itu butuh ya. Nah, itu kebijakannya seperti itu, Mbak, gitu kan. Berdasarkan kebutuhan, berdasarkan butuh daerahnya ya buatlah seperti itu. Ini harus dibedakan loh, Mbak. P2 TP2A itu P2 TP2A itu tidak kemudian pasti rumah aman loh, Mbak ya. Rumah aman P2 TP2A itu boleh membuat rumah aman. P2 TP2 itu layanannya, tapi saya layanan pemberdayaan salah satu unit di pemberdayaan perempuan dan anak di ini ya. Kalau rumah aman sendiri sebenarnya secara itu di bawah naungan apa ya Mbak, rumah aman itu? Apa? Di bawah naungan apa? Naungannya siapa? Rumah aman tuh menjadi bagian dari P2 TP2A, Mbak. Tapi P2 TP2A itu tidak harus punya rumah aman.
gitu kan. Oh, Diharapkan ada begitu. kalau memang kebutuhannya kan itu sarana ya kalau misalnya memang itu dibutuhkan. Tapi sebenarnya kalau secara legislasi yang benar-benar memunculkan untuk pengelolaan wewenang rumah aman itu adalah LPSK justru. Harusnya ya Mbak ya di LPSK. LPSK karena dia melindungi saksi dan korban, utamanya korban-korban Iya, untuk saya kejahatan setuju yang itu. lebih extraordinary gitu kan. Itu dalam undang-undang LPSK itu dijelaskan, diatur itu bahwa LPSK Betul, berwenang betul. untuk aman. Itu jelas. Tapi kalau undang-undang perlindungan anak nggak ada gitu loh. Berarti bisa jadi rumah aman yang P2TP2 itu mungkin belum siap ya Mbak ya. Artinya dari rekrut SDM, kemudian yang tadi Mbak pindah apa, dirotasi, dipindah dan lain sebagainya seperti itu ya. Jadi Ya, tapi itu juga bukan hanya kendala Lampung saja sih Mbak. Tidak hanya kendala Lampung saja. Ada beberapa daerah yang sudah siap dan memberikan prioritas yang cukup bagus. Misalnya Makassar gitu ya, untuk P2 TP2 pemerintah daerahnya memberikan pendanaan yang lebih, concern yang lebih terhadap keberadaan P2 TP2 ini, termasuk Dinas Perlindungan Anak yang ada di Makassar itu. Tapi ada juga daerah yang mungkin keterbatasan dana yang ala kadarnya gitu kan. Makanya saya katakan bahwa jangan sampai kemudian pelajarannya ini hanya sekedar gugur kewajiban saja sebagai respon dari peraturan Menteri Kemenik TPA aja, jangan gitu loh. Kalau memang tidak didirikan maka ya harus benar-benar di rumat dengan baik. Makanya ini sebenarnya bukan PR Lampung saja tapi alarm buat semuanya gitu loh. alarm buat semua daerah di Indonesia ya Mbak. Mbak, kita ke pertanyaan selanjutnya ya Mbak ya. Ini banyak sekali, ada 1, 2, 3, 4, 5 pertanyaan. Ini ada perlindungan anak pada prakteknya dilakukan dari tingkat desa sampai tingkat sampai dengan pemerintah. Di level paling rendah, perlindungan anak dilakukan oleh PKK. Di sana ada meja konsultasi untuk tindak KDRT. Maksudnya apa ini? Pernyataan atau pertanyaan? Enggak, ini pernyataan. Ya benar. Saya pernah ikut ikut serta waktu ada pelatihan di Ekspat waktu itu dan itu bagus sekali. Tapi Ekspat itu kan bukan punyanya pemerintah ya. Jadi Ekspat itu melatih ibu-ibu PKK gitu kan. Memang betul. Tapi sebenarnya yang harus berada di garis terdepan untuk penanggulangan kekerasan terhadap anak itu ya kalau bisa RT. Kalau bisa RT gitu loh. PKK dan mereka waktu itu Ekspat melatih di Jogja ya, itu melatih banyak PKK ya di desa ya untuk dilatih bagaimana mereka menjadi desa siaga gitu. PKK siaga untuk penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak. Itu bagus menurut saya, itu bagus gitu loh. Itu harus dicontoh oleh banyak daerah gitu loh. Harusnya Mbak, aku teringat kasus Yuyun beberapa tahun yang lalu, kita pasti ingat ya Mbak ya, kasus Yuyun yang kemudian gaung untuk kekerasan seksual terhadap anak ini digaungkan kembali akibat kasus Yuyun itu sampai kemudian muncul hukuman tambahan polemik pidana kebiri secara kimia. Harusnya memang masalah kekerasan seksual ini tidak menjadi timbul tenggelam ya Mbak Mila, menurut saya. Tenggelam ketika sudah tidak ada tidak ada kasus yang seperti Yuyun, kemudian tenggelam manakala tidak ada kasus rumah aman terakhir kemarin. Jadi menurut saya, apakah pemerintah juga semakin menjadi tidak serius ketika undang-undang PKS diambil dari prolegnas, dikeluarkan dari prolegnas. Artinya di mana keseriusan kita? Artinya semua pihak yang terlibat ini yang saling bersinggungan dengan kekerasan seksual anak kok malah tidak fokus untuk mengatasi permasalahan kekerasan seksual anak. Itu kalau menurut saya gitu ya, ya memang Indonesia tertinggi loh Mbak, Asia Pasifik loh Mbak. Iya, tertinggi ya Mbak. Dan 60%, 5 tahun terakhir ini kan 60% kekerasan terhadap anak itu kekerasan seksual. Tapi kalau sebenarnya pemerintah itu sudah
lebih sudah banyak lah strategi yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Kalau saya lihat di Kemensos, saya waktu itu memang kerjanya di Kemensos dan di saya juga serius Mbak, hanya begini, sampaikan tadi strateginya pemerintah tuh kan sudah banyak Mbak. Misalnya sekarang kalau dulu tuh tidak ada yang jadi misalnya ada anak-anak yang memiliki persoalan ya, persoalan anak, kemudian juga misalnya keluarga yang merasa anaknya punya persoalan gitu ya, program anak, itu bisa langsung menghubungi TESA gitu kan. Ada juga pendataannya juga sudah cukup bagus, KPAI pun juga cukup bagus gitu. Hanya saja begini, menurut saya persoalan anak ini bukan hanya mandat dari pemerintah saja, hanya pemerintah saja yang tanggung jawab semua, tanggung jawab semua. Oke. Mbak Yu, tak cut dulu. Ini IG live itu kan dibatasi waktu. Waktu kita kurang 10 menit. Jadi gimana Mbak? Ini pertanyaan masih banyak, kita lanjut aja ya. Kok kita asik ngobrol sendiri? Coba dijawab dulu aja Mbak pertanyaan-pertanyaan ini ya. Sambil nanti takutnya waktunya habis karena IG live itu ada waktunya. Saya baca aja dah. Mau tanya saya sebagai orang awam. Iya, oke. Apakah tidak ada undang-undang yang mengatur perlindungan anak gitu? Ada. Malah aturan yang paling perlindungan anak mengenai itu yang paling banyak di Indonesia. Kita tidak ada perlindungan anak, undang-undang sampai 3 biji ya, ada perubahan pertama, perubahan kedua gitu kan. Kemudian LPSK juga tentang anak juga bahkan dalam UUD 45 pun juga diatur gitu kan. Kenapa terjadi terus menerus? Karena sebenarnya kita tidak menyelesaikan root cause-nya kalau menurut saya. Ya, kita pakai taruh yang terkecil saja. Masalah gadget. Ya, itu gadget itu salah satu kausal faktor untuk tingginya kekerasan seksual terhadap anak, baik yang dilakukan oleh antar sesama anak ataupun oleh orang dewasa. Ya, nah kita sangat mudah sekali mengakses konten-konten asusila. Demikian juga anak, gitu kan. Gitu. Jadi, dan kurangnya pengawasan karena tanggung jawab hanya diletakkan pada pemerintah saja. Sepatutnya semua pihak itu berperan di situ, termasuk level yang terbawah, level yang paling dekat dengan anak, orang tua. Orang tua, dan kita keluarga ya. Siapapun kelihatan baik bagaimanapun orang-orang di sekitar kita, tetap kita harus ada letakkan titik waspada itu, karena secara teori hasil riset itu menunjukkan bahwa anak itu paling gampang menjadi korban dari orang-orang terdekat dan lingkungan terdekat. Betul sekali Mbak, sepakat. Anak dalam rumah aman pun juga ini. Kemudian hasil riset menunjukkan juga bahwa anak, sebagian besar anak itu pernah mengalami rata-rata lebih dari 1 bentuk kekerasan sepanjang hidupnya. Ya. Jadi kalau misalnya ingin selesai, ya road cause-nya juga yang itu juga harus diimbangi dengan road cause-nya, penghapusan sebab-sebab sendiri. Itu lebih kurangnya. Bu, saya ingin bertanya bagaimana upaya penegakan hukum terhadap kasus, apakah sudah sesuai dengan hukum dan harapan masyarakat? Ketika hukum itu penegakan hukum kadang-kadang sesuai dengan harapan masyarakat. Kalau kita mau jujur-jujuran, harapan masyarakat kalau ada kekerasan seksual pada anak maka hukum seberat-beratnya, gitu kan ya. Penegakan hukum terhadap kasus kekerasan pada anak di Indonesia saya kira sudah mendapatkan perhatian cukup baik ya. Adanya misalnya di kepolisian ada unit khusus tentang anak gitu ya, sudah cukup baik. Bahkan untuk kasus-kasus anak kan biasanya diganjar dengan hukuman yang tinggi gitu ya. Hanya saja begini, apakah sesuai dengan harapan masyarakat? Tidak selalu, tidak sesuai gitu, karena masyarakat selalu harapannya lebih tinggi gitu ya. Terutama misalnya yang kemarin yang menurut saya akan memberikan distorsi pada masyarakat tentang kebiri kimia itu sendiri. Saya termasuk orang yang nggak beda dengan adanya chemical castration itu, seperti halnya bukan seperti penggadean
menyelesaikan masalah ya Mbak ya. Itu menimbulkan masalah. Menyelesaikan masalah tanpa masalah, malah menyelesaikan untuk menimbulkan masalah, Mbak Yu. Menyelesaikan membuat masalah baru gitu kan. Membuat masalah baru. Membuat Indonesia Karena harus riset betul Mbak, betul. ya kapan-kapan kita tentang kebiri kimia karena masyarakat dikit-dikit menarik ini tergiring dengan dikit-dikit kebiri kimia itu bukan, makanya kenapa dokter kemudian ikatan dokter menolak itu karena ada reasoning yang sangat scientific sekali tentang itu. Iya Mbak, betul. Dengan begitu akan selesai kita akan menimbulkan masalah baru ke depannya. Gitu ya. Kita tidak bisa mengadopsi sesuatu dari luar, kemudian kita tidak melihat kondisi di negara kita ya Mbak ya. Ikut-ikutan aja kebiri kimia, tapi tidak kemudian disesuaikan dengan keadaan negara kita. Saya juga masalah hukuman kebiri kimia itu juga tidak begitu ini Mbak Mila sebenarnya. Tidak kalau begitu kalau di negara asing kebiri kimia itu rata-rata dia bukan sebagai hukuman Mbak, bukan sebagai tindakan hukuman pengamatan terakhir, tapi dia biasanya yang mengajukan itu adalah pelaku narapidananya itu, itu dan itu biasanya dan ingat bahwa tidak semua jenis kekerasan seksual pada anak itu efektif dengan kebiri kimia loh ya. Betul sekali. Ini nanti kapan-kapan kita discuss, Mbak Mila. Kapan-kapan kita discuss nih kebiri kimia ini. Kalau perlu kita angkat lagi nih masalah kebiri kimia ini apa. Mbak, kita lanjut waktunya. Saya takut waktu kita habis. Masih banyak pertanyaan. yuk dilanjut yuk. Bagaimana mencabuli apa nih? Bagaimana dengan kasus WNA yang mencabuli 350 anak dan motifnya menjadi apanya Mas? Mas Om RW? Enggak, sebentar. Bagaimana dengan kasus WNA yang mencabuli 305 anak yang mana dengan motif mau menjadikan artis foto model tapi ini kasus apa ya? Beralibi dia yang kemudian pelakunya bunuh diri, Mbak. Oh iya, barusan ya betul. Pelakunya bunuh diri. Dia iya Mbak, ingat beberapa waktu lalu. Ini nanya apanya ya Mas? Ini nanya apanya? Saya nggak paham dengan pertanyaannya. Apakah penegakan hukumnya atau bagaimana ini? Aja Mbak, simpelnya pendapat kita seperti apa? Pendapat Mbak Mila seperti apa terhadap kasus itu? Itu ya, aja. Kalau sudah bunuh diri ya selesai. Kan kalau kalau pelakunya sudah mati kan sudah hapusnya menuntut pidana. Kalau kita belajar hukum pidana memang kan yang dimintai pertanggungjawaban itu adalah orang. Kalau orangnya sudah meninggal bunuh diri ya selesai. Sama dengan oke Mbak, kita lanjut. Ada pertanyaan dari siapa nih? Oh ya, sudah Mas ya tadi kalau misalnya bagaimana penegakan hukumnya ya, karena saya tidak paham Mas dengan pertanyaannya. Kalau mengenai penegakan hukumnya ya karena sudah meninggal pelakunya ya itu menjadi salah satu alasan penghapusan penuntutan pidana ya. Ini dari Prasetyo Mbak, makin ngeri aja seliweran berita ada kepala rumahan yang justru ya dari tadi kita bahas. Apakah seorang anak yang mengalami kekerasan seksual tetapi tidak mengalami apa nih? Tidak mengalami apa? Saya nggak paham. Publikasi ini para pelaku apakah berlawanan dengan Mas Bian Prasetya ini bagus sekali. Publikasi identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak itu undang-undang memberikan apa namanya pembenaran itu menjadi salah satu sanksi tambahan ya. Itu menjadi salah satu tambahan. Jika diperlukan maka boleh dipublikasikan identitasnya karena itu menjadi salah satu saksi tambahan ya. Apakah seorang anak yang mengalami pelecehan tapi tidak mengalami cedera maupun bisa diperkara? Tidak harus organ intimnya kemudian cedera kan. Kekerasan seksual ada anak kan bukan hanya persetubuhan aja, pencabulan juga. Betul, pencabulan termasuk kekerasan seksual. Mungkin yang dipahami masyarakat itu kebanyakan kekerasan seksual itu ketika terjadi persetubuhan secara paksa, perkosaan itu Mbak. Jadi harus ada leket di organ intimnya dan seksual verbal ya atau penyebaran itu sudah kekerasan seksual terhadap anak. Jadi kalau kita bicara
seksual terhadap anak bukan hanya perkosaan saja, bukan hanya persetujuan saja, tapi spektrumnya luas sekali. Dan ini karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya ingin menambahkan bahwa perlu dipahami bahwa kekerasan seksual terhadap anak itu dari variasi pelakunya itu kalau secara teoritis itu ada 4 sebenarnya. Ada yang memang dia orangnya bisa jadi dia tidak memiliki perasaan bersalah sama sekali atau absent of the morality responsibility, the moral responsibility, jadi seperti psikopat ya gitu. Dia tidak akan bisa si kebiri kimia saya kira ya. Kemudian ada yang karena memang dorongan emosi, tekanan-tekanan faktor personal luar, non personal. Ada yang memang dia ada persoalan dalam disorientasi seksualnya, memiliki seksual. Ini kategori yang bisa, yang efektif dengan sanksi kebiri kimia, gitu ya. Tapi tidak semua pelaku itu kemudian efektif dengan kebiri kimia, karena kebiri kimia betul. terhadap apa namanya fantasi seksual, dorongan seksual dari seseorang. Oke. Kenapa kita bahas itu, Mbak? Karena kita menarik, Mbak Mila. Kan, mana pandangan teoritis, sains gitu kan, dengan agar kita ini ketika membuat sesuatu itu tidak hanya sekedar ikut-ikutan, tapi sudah melakukan riset. Iya. Sepakat. Mbak Mila, ini mungkin waktunya udah mau habis kan? Karena waktu kita dibatasi, saya selalu ingin bintang tamu saya memberikan closing statement di akhir acara. Singkat saja, Mbak, tapi bisa diingat oleh para follower. Silakan Mbak Mila. Closing statementnya untuk tema kita hari ini. Bahwa ada 3 hal yang ingin saya sampaikan kepada semuanya. Yang pertama, kekerasan seksual terhadap anak itu adalah kejahatan yang kalau mau bisa dikatakan extraordinary, yang akibatnya bukan saat ini saja, tapi untuk yang akan datang. Karena kita tahu bahwa anak-anak sekarang itu sebenarnya orang dewasa di masa akan datang. Kalau kita anak-anak yang sekarang menjadi banyak korban kekerasan seksual, bagaimana nanti bangsa kita di masa yang akan datang? Yang kedua itu adalah bahwa perlindungan anak itu adalah tanggung jawab semua pihak, tidak hanya menggantungkan pada keluarga. Kita harus mengambil peran di situ. Kita harus mengambil peran. Ya, peran yang sepele saja, misalnya kalau misalnya punya adik sering nonton ketagihan dengan gadget, itu berusaha untuk berusaha untuk dinasehati, atau misalnya memberikan kesadaran secara dini terhadap anak-anak di sekitar, saudara kita lah, saudara atau anak-anak tentang keamanan badan, keselamatan badan sendiri, untuk pengetahuan terhadap badan sendiri, untuk kekerasan seksual ya. Kemudian yang ketiga adalah bahwa yaitu kaitannya dengan perlindungan anak adalah pekerjaan orang sekampung. Kita tidak bisa hanya menyandarkan pada pemerintah saja, kita harus mengambil peran untuk bisa melindungi anak. Karena melindungi anak saat ini sama artinya dengan melindungi keluarga, melindungi masa depan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara di masa yang akan datang. Kalau bukan kita, siapa lagi? Gitu. Semuanya harus bukan. Baik Mbak, jadi 3 pesan dari Mbak Mila itu tadi yang menjadi closing statement kita untuk tema hari ini, bahwa memang permasalahan kekerasan seksual anak, artinya perlindungan terhadap anak, bukan menjadi tanggung jawab beberapa pihak saja, tapi menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memerangi kekerasan seksual terhadap anak. Oke. Mbak Mila, terima kasih sekali Mbak Yuku yang cantik. Kapan-kapan kita ketemu lagi. Saya masih harus berdiskusi banyak dengan Mbak Mila ini nanti. Nanti saya sowan lah. Saya kira tadi akan dibahasnya sampai kebiri kimia, karena kebetulan saya kemarin baru menyelesaikan untuk buat artikel tentang. Jangan dulu kebiri kimianya ya, kita skip. Nanti akan. Karena kemarin kan sempat Ibu Menteri nyeletuk gitu kan. Iya. Kebiri kimia gitu. Harus di kebiri kimia. Ya karena setiap ini Mbak Mila, setiap muncul masalah kekerasan seksual, kemudian setelah kasus Yuyun itu di blow up waktu itu, memang kebiri kimia menjadi tren. Nah sekarang muncul lagi kasus Rumah Aman, di mana konon tadi sampai Mbak Mila searching IG-nya dan lain sebagainya,
penuh di AS sama kepala, makanya sampai muncul kemudian kebiri kimia lagi. Nah, untuk kebiri kimia kita keep dulu Mbak, nanti akan menjadi tema selanjutnya next. Iya, saya kalau saya boleh milih berharap Mbak, mending pelakunya kalau itu dalam melakukan kejahatan yang kekerasan seksual yang berat, mending dihukum mati deh Mbak, atau ditaruh di penjara seumur hidup betul, dibandingkan aduh, hukuman mati. Iya, Iya 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 betul. dibandingkan harus dengan memberikan sanksi yang Dengan nanti kebiri efektivitasnya kimia. masih tanda tanya gitu ya. Betul. Kalau masalah barunya potensinya ada, efektivitas dari sanksi itu belum pasti. Belum pas. Belum pasti. Iya. Oke, Mbak Mila, makasih banyak. Mungkin apa yang disampaikan tadi sangat menarik di obrolan sore kita hari ini. Mohon maaf Mbak ya, ada kendala-kendala teknis seperti itu tadi, karena tiba-tiba menghilang dan sebagainya. Untuk bukunya ini bagaimana? Untuk bukunya nanti gini aja. Gimana? Bukunya dikirim ke aku lah, boleh? Oke. Iya, atau nanti aku sowan lah dolan ke Trunojoyo, gampang tak sambangi lagi, orang deket aja kok, aku nanti main ke sana Mbak. Oke Mbak, sepertinya waktu memang membatasi obrolan kita sore hari ini, dan saya sangat senang sekali bisa berbincang dengan Mbak Mila. Semoga follower juga merasakan manfaat yang sama di sore hari ini. Mungkin kita bisa ketemu dalam waktu dekat Mbak. Nanti insya Allah saya sowan atau bagaimana teknisnya buku giveaway itu tadi. Pertanyaan ini lumayan banyak, nanti pemenang nanti akan kita umumkan. Baik Mbak, selalu jaga kesehatan Mbak Mila. Jangan kemana-mana, di rumah saja atau di kampus rumah. Saya pun begitu. Menggemukkan diri Mbak, menggemukkan diri. Nanti kita ketemu sama-sama cibinya ini, gemuk pipinya. Oke Mbak, terima kasih atas perhatiannya Mbak Mila di tema hari ini, Rumah Aman Basis Kekerasan Seksual. Oke, kita bertemu di lain kesempatan ya Mbak. Boleh kita berpisah sekarang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Mila. Baik para follower, kita baru saja mengikuti Ngopi The Series seri 3 dengan bintang tamu kita Dr. Rusmilawati Windari SHMH. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi bermanfaat di sore kita hari ini. Oh ya, saya juga mengingatkan akan ada giveaway menarik di setiap seri dari Ngopi The Series ini. Hari ini akan ada 4 buku dari narasumber kita tadi, bintang tamu kita Mbak Mila. Kemudian ada beliau juga memberikan hard case Asus, kemudian ada voucher internet dan voucher Halokopi tentunya dari Mbak Jenny pemilik Halokopi. Jangan lupa follow IG saya, kemudian follow juga IG Ngopi The Series, IG dari Halokopi RMI. Kita bertemu di Ngopi The Series seri selanjutnya. Semoga kita semua selalu sehat dan bahagia. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.